Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbul Waton dengan NIM C1C020047. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi terkait mata kuliah akuntansi syariah, yaitu akad mudharabah dengan dosen pengampu Dr. Wermi RK Putra SMSI CIQNR CSRS. Adapun slide yang pertama yaitu membahas tentang ada 6 pokok bahasan. Yang pertama adalah menjelaskan satu pengertian transaksi akad muwarobah, yang kedua adalah jenis akad muwarobah, yang ketiga adalah landasan hukum transaksi muwarobah, yang keempat adalah prinsip pembagian hasil usaha, yang kelima adalah perlakuan akuntansi atau menurut PSAK 105, yang keenam adalah contoh kasus akad muwarobah. Langsung saja ke slide yang pertama, yaitu menjelaskan tentang definisi mudharabah. Definisi mudharabah. Investasi mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada bank pihak untuk satu usaha yang produktif. Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata dar yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Dalam pengertian ini, kiroh adalah pemilik modal memotong sebagai hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan dia juga akan memotong hasil modalnya. Kemudian secara teknik, menurut Antonio pada tahun 2001 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau sahibul ma'al menyediakan modal 100%, sedang pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugiannya tersebut. Kemudian ada pun jenis-jenis mudharabah, ada 3. Menurut ketentuan syariah mudharabah menurut PASAK pada PSAK pada tahun PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mudharabah muqaddiyah, mudharabah mutalah, dan mudharabah musitarah. Yang pertama adalah mudharabah muqayyadah, merupakan akad perjanjian antara dua belah pihak, yaitu sahibul ma'al dan gudarib, yang mana sahibul ma'al menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada muarid untuk mengelola usaha hanya sesuai dengan prinsip syariah. Sahibul ma'al tidak memberi batasan usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukannya. Yang kedua adalah mudharabah mutalah. Mudharabah mutalah adalah jenis mudharabah di mana sahibul ma'al memberikan kebebasan kepada pengelola dana atau mudharbin dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah mutalah dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah dan bukan merupakan kewajiban atau kuitas bank syariah. Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah wajib mengganti semua dana investasi mudharabah mutalah. Jenis investasi mudharabah mutalah dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam bentuk tabungan dan deposito. Yang ketiga adalah mudharabah mutarokah. Mudharabah ini yang dikelola dananya turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah perjanjian operasi usaha dan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut, dan akadnya disebut dengan mudharabah mutarakah, merupakan perpaduan antara mudharabah dan akad musyarakah.
Kemudian adapun landasan hukum transaksi mudharabah ada 4. Yang pertama adalah satu Al-Qur'an, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah kamu mempercayai itu untuk menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya. Yang kedua adalah hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usaha secara mudharabah, dia mengisyaratkan agar dananya tidak di bawah menengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syariat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun memperbolehkannya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga adalah ijma'. Para ulama telah berkonsekuensi atas bolehnya mudharabah. Diriwayatkan yaitu sejumlah sahabat menyertakan kepada orang mudharib harta anak yatim sebagai mudharabah, dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karena itu hal itu dipandang sebagai ijma'. Yang ketiga adalah kias. Transaksi mudharabah dikiaskan kepada transaksi musaqah. Kemudian adapun prinsip dari pembagian hasil usaha, menurut ketentuan bagi hasil untuk akad ini dibedakan menjadi 2 pendekatan, yaitu PSAK 105/34, yaitu 1. Dijelaskan bahwa hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai hisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana atau sebagai muhtarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Yang kedua adalah hasil investasi dibagi atas pengelola dana dan pemilik dan sesuai porsi modal masing-masing. Selanjutnya, hasil bagi investasi setelah dikurangi untuk mengelola dana tersebut dibagi antar pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian investasi, maka kerugian dibagi sesuai porsi modal dan musyatarik. Kemudian adapun perlakuan akuntansi menurut PSAK 105. PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana atau syabibul mal maupun pengelola dana atau mudharib. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau suku yang menggunakan akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua, pengelola dana, bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kemudian dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas serta pengelolaan dana. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebagai jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat. Menurut PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah. Kemudian adapun contoh ilustrasi kasus akad mudharabah yaitu sebagai berikut. Sababul mal yang bermitra dengan mudharib untuk usaha konveksi selama 6 bulan. Syabibul mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 10 juta, dan kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 30/70 atau 40% keuntungan untuk syabibul mal. Setelah mudharib menjalankan usaha selama 6 bulan, modal usaha telah berkembang menjadi 20 juta sehingga diperoleh keuntungan sebesar 10 juta. Kemudian 20 juta dikurang 10 juta, maka sabibul mal berhak mendapat keuntungan sebesar 3 juta. Dalam artian adalah 30% dikali dengan 10 juta, dan sisanya sebesar 7 juta menjadi hak mudharib.
Baiklah, itulah penjelasan tentang contoh ilustrasi kasus akad mudharabah. Semoga bisa dipahami. Dan baiklah, sekian video dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam video saya mohon maaf. Dan jika bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya silakan subscribe. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan saya akhiri dengan berakhirnya penyampaian materi ini, berakhir juga berakhir juga video dari ini. Sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.